Selamat malam semuanya. Malam, Mbak. Malam, Pak. Oke, silakan di-on-kan kameranya. Yang belum hadir silakan di japri ya. Terutama yang kehadirannya masih kurang ya. Jadi supaya nanti nggak mengalami kendala. Itu yang ada yang bergabung berdua gitu si Safina ya sama Alda ya. Kedengeran nggak suaranya? Dengar, Pak. Oke, yang penting bisa denger ya. Jangan sampai nanti saya ngomong sudah panjang lebar tapi nggak kedengeran, sayang ya. Oke, sambil sambil di Japri, oke ya, sambil menunggu teman-temannya, kita langsung mulai saja ya kuliah kita. Mungkin juga nggak akan terlalu serius. Maksud saya karena ini udah malam juga gitu ya, masing-masing di tempatnya masing-masing. Ada yang di kosan, ada yang di rumah. Jadi kita bikin se informal mungkin, tapi tetap pembahasannya kita fokus gitu ya. Ini sambil saya rekam juga ya. Nanti saya akan bagikan juga nanti untuk dokumen. Siapa tahu nanti ada hal yang penting untuk dicatat dan terlewat gitu. Tentu Anda juga bisa menyiapkan buku catatan ya, gitu. Nah, oke, siapa nih? Afrisca, silakan. Yang masuk langsung di on cam kan ya, supaya kita bisa interaktif. Baik, Pak. Oke, pertama saya ada satu buku yang sudah saya sharekan di WhatsApp. Semuanya sudah punya, sudah dapat, sudah di-download maksud saya, sudah dilihat gitu. Silakan sambil mendengarkan kuliah ya, sambil bukunya itu dilihat, dibaca ya. Itu salah satu buku, kebetulan penulisnya kawan saya juga dari Leiden, Belanda ya, University of Leiden, dia profesor Bart Barenreid. Waktu itu pernah ke Indonesia sekali, dia lancar ngomong bahasa Indonesianya juga ya. Dia peneliti musik populer, spesifik di musik Southeast Asia. Southeast Asia itu jadi Asia Tenggara ya. Nah, dia meneliti musik Melayu, musik religi, termasuk musik gitar tunggal, Batanghari 9, ya, gitu. Jadi saya berharap nanti buku itu menjadi buku catatan kalian juga, buku-buku pegangan maksud saya, ya, sambil dibaca-baca gitu. Supaya kalian semakin memahami eh, perjalanan musik populer itu seperti apa, khususnya di Asia Tenggara. Jadi kalau kita berbicara tentang musik populer itu, seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, itu kan musik itu kan luas ya. Musik itu sangat luas, luas sekali seperti lautan. Nah, kita spesifikkan lagi ke subgenre misalkan, musik populer, ya. Belum lagi nanti kita berbicara musik pop. Nah, itu pun juga masih sangat luas gitu loh. Paham nggak? Ketika kita berbicara musik populer, nah itu kita mau ngomongin musik populer yang mana dulu gitu ibaratnya, ya. Belum misalkan sampai contoh lah yang cepatnya saja. Misalkan mau ngomongin musik Korea, mau ngomongin musik blues, mau ngomongin musik apa gitu kan. Terus kalau misalkan udah ngomongin musik Korea, misalkan Korea yang tahun berapa? Nah, kan jadi panjang kan bahasannya kan? Gitu. Sampai sini nyambung nggak? Artinya kita tuh sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, ketika kita berbicara tentang satu kajian, kajian itu riset ya, kita tuh nggak boleh berbicara general, tapi kita harus spesifik gitu. Makanya di dalam setiap buku pun juga spesifik. Buku yang saya tawarkan itu, bukunya Bart Barenreid itu sangat spesifik, ya. Jadi dia fokus kepada musik eh, populer di wilayah Asia Tenggara. Itu pun juga menurut dia sendiri itu masih belum general karena itu baru sekitar sekitar 100 halaman kan. Yang dia bahas juga belum semuanya gitu. Banyak hal-hal yang mungkin dia belum bahas juga. Padahal itu menurut kita udah sangat spesifik kan, musik di Asia Tenggara, terus dia ngebahas tentang ada musik religi itu tentang nasyid ya,
Dia ngebahas juga ada dangdut, dia ngebahas juga tentang musik-musik yang IDM dan sebagainya gitu. Pokoknya menarik lah gitu ya. Nah, bagi kalian yang hidup di era sekarang mungkin relate ya. Jadi artinya nggak terlalu, kalau kita ngomongin musik tradisional atau apa, musik-musik yang lain itu kan mungkin karena kita nggak hidup di zaman itu agak susah buat mencernanya. Tapi kalau musik populer itu kan karena relate dengan kehidupan kita, jadi agak nyambung lah sedikit gitu ya. Gitu. Makanya kita sempat kayak misalkan kajian musik pop, K-pop ya, Japanese, sampai yang lagi rame sekarang ini Taylor Swift mungkin. Nah, itu juga masuk dalam satu kajian musik populer gitu. Ya, tinggal nanti bagaimana kalian tertariknya di wilayah yang mana gitu. Bahkan ngomong-ngomong tentang Taylor Swift ya, sekarang kan lagi banyak diperbincangkan tuh di sosial media ya, di TikTok, di Instagram, di Reels itu kan muncul tuh. Bahkan ada beberapa buku atau kajian yang khusus ngebahas tentang Taylor Swift. Kenapa? Karena Taylor Swift itu dia fenomena ya. Dia memang nama orang awalnya kan, tapi kemudian jadi fenomena. Kenapa disebut dengan fenomena? Karena nggak biasa gitu loh. Ada satu kejadian atau peristiwa. Kenapa nggak biasanya? Karena kalau kalian lihat di TikTok, coba ketik Taylor Swift itu kan ada banyak yang blogger apa vlogger-vlogger yang ngebahas konten kreator tuh eh, bahwa dia itu overrated ya. Overrated itu artinya sangat tinggi, harganya sangat mahal. Bahkan ada beberapa banyak konten kreator yang atau koran-koran asing ya internasional, satu Taylor Swift aja kalau datang ke satu negara itu ibaratnya bisa menaikkan perekonomian negara tersebut. Bayangkan kehadiran satu orang tapi bisa sangat berpengaruh buat satu negara, coba. Apa nggak luar biasa gitu kan? Itu makanya kita sebut sebagai sebuah fenomena karena nggak biasa gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah ada yang luar biasa dari itu. Makanya orang senang buat mengkaji ada apa sih di balik Taylor Swift dan sebagainya. Kenapa dia begitu populer? Kalau dibilang cantik, yang lain juga cantik, banyak kok yang cari cantik gitu kan. Kalau dibilang suaranya bagus, banyak juga yang bagus. Yang lebih bagus banyak. Ada apa sebetulnya? Kan gitu kan? Ya enggak? Kalau kita sebagai peneliti itu harus harus kepo ya. Kepo itu dalam artian curious. Curious itu ya penasaran. Ada apa nih? Kok bisa sih orang yang menurut saya biasa-biasa aja gitu kan? Ya dibilang cantik ya standar lah gitu ya. Nggak terlalu cantik, banyak yang lebih cantik gitu kan? Ada Ariana Grande, ada Jessie J mungkin yang kalau misalkan kita ngomongin dari segi fisik ya, ada Christina Aguilera, ada banyak lah gitu. Tapi ternyata bukan itu persoalannya. Nah, why-nya itu, kenapanya itu kok bisa dia seperti itu kan menarik untuk dikaji gitu ya. Gitu. Saya nggak akan ngebahas Taylor Swift secara lebih dalam malam ini. Nah, saya ingin nanti Anda silakan mencari sendiri gitu. Saya hanya sekedar apa aja ya, memantik ya. Jadi tugas saya tuh, dosen itu tugasnya hanya memantik aja. Memantik itu jadi trigger ya, jadi manas-manasin, jadi provokator supaya Anda terbakar gitu ya. Nah, kalau Anda terbakar, kalau Anda terprovokasi, maka tugas saya selesai, sukses gitu ya. Karena kalau dosen sama guru itu bedanya di situ. Kalau dosen itu bukan nyuapin. Kalau nyuapin itu tugas guru-guru Anda dulu di sekolah. Kalau dosen itu tugasnya hanya sekedar ngomporin aja. Kalau Anda terkompori, nah berarti tugas kita sukses, selesai gitu ya. Kenapa? Karena ya bukan tuh mahasiswa itu kan harusnya belajar mandiri gitu, belajar mandiri. Jadi bukan bukan harus disuapi seperti zaman di sekolah. Ini adalah ini definisinya ini tidak seperti itu. Oke, balik lagi ke laptop ya. Itu sedikit tentang saya loncat Taylor Swift. Nah, sekarang balik lagi ke buku yang tadi ya. Jadi di buku itu membahas cukup banyak persoalan yang menarik. Menurut saya menarik ya, dan saya yakin Anda juga akan menarik ya. Dan seperti yang saya sudah bilang kemarin, ya, jangan lagi dengan buku-buku berbahasa Inggris. Kita sudah banyak toolsnya sekarang, ya. Jadi sangat bisa membantu kalian gitu. Dan saya kira ini buku yang ditulis yang saya bagikan di WhatsApp itu bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu sulit ya. Sekali translate itu kayaknya bisa lebih mudah dipahami lah gitu bagi kalian.
Nah, saya akan sedikit review ya supaya nanti Anda tergerak untuk membaca itu, bahwa buku itu judulnya ada Popular Music in Southeast Asia ya. Eh, jadi ketika kita membahas satu musik populer, mengkaji satu musik populer, maka yang kita bahas itu bukan cuma musiknya saja, tetapi fenomena yang mengelilingi musik itu. Paham sampai sini? Misal kayak tadi contoh K-pop. K-pop kalau saya tanya siapa di sini penggemar K-pop? Ngacung. Ada? Siapa? K-popers ada di sini? Maria, Alda, siapa? Nggak ada. Di sini nggak ada. Terus kalian doyannya apa? Musik apa? Suka dengarnya Pop musik apa? aja, yang suka K-pop. Kenapa? Gak suka K-pop, Pak. Sukanya pop aja. Oh, pop aja, oke. Ya, misal saya ambil contoh K-pop lah ya. Nah, K-pop itu kan kalau bagi orang yang senang K-pop itu pasti dia ngapalin liriknya sudah pasti ya. Liriknya, terus nama-nama penyanyinya, boy bandnya gitu kan. Jadi dia akan mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan K-pop itu kan gitu. Makanya saya sering tanya, kalau kamu emang K-popers, coba sebutkan 10 lagu K-pop yang paling ini kan gitu kan. Ngetes ilmunya gitu loh. Kalau emang kalau 10 aja nggak bisa nyebutin, wah berarti bukan, kamu bohong-bohongan berarti gitu. Artinya apa? Jadi setiap kajian itu pasti ada informasi yang mengelilingi dia. Misal ketika kalian ngebahas tentang K-pop, pasti kan kalian tertarik untuk ngebahas personalitinya, akan ngulik-ngulik tentang siapa aja artisnya, bahkan sampai ke persoalan rumah tangganya juga diikutin gitu kan. Ya enggak? Iya kan? Secara nggak sadar tuh sebetulnya itu seperti sebuah kajian sebetulnya. Kalian sedang sedang menelusuri, sedang mengkaji gitu. Walaupun mungkin yang dikaji itu ya urusan rumah tangga orang dan sebagainya, tapi sebetulnya kita kita sedang mencari, menelusuri sesuatu gitu, melakukan investigasi kan gitu kan. Nah, coba sekarang eh, kemampuan itu kita terapkan juga pada musik-musik yang kita sukai. Ambil contoh, misal, Sarah sukanya dengar apa? Sarah Angel. Apa, Pak? Sarah sukanya dengar musik apa? Musik pop. Ya, spesifiknya apa? Sebutin. Yang kayak gimana popnya? Artisnya, Lagu pop judul-judulnya, coba seperti artis. apa? Kak Sarah lagi suka artis Mahalini, Pak. Mahal ini, oke. Seberapa tahu kamu tentang informasi tentang Mahal ini dan kehidupannya? Sedikit tahu, Pak. Sedikit Cuman gak tahu. spesifik. Oke. Nah, sekarang eh, apa hal yang membuat, kalau saya bertanya ya, apa hal yang membuat kenapa lagunya Mahal ini tuh disukai oleh banyak orang, termasuk oleh kamu? Yang pertama mungkin liriknya ya, Pak. Mm-mm. Liriknya relate sama kehidupan masa remaja ya sekarang ini. Terus sama ininya sih, Pak, nadanya, lagunya itu enak didengar gitu, Pak. Oke. Apalagi yang kamu kulik, apalagi informasi tentang dia? Sama ini sih, Pak, apa namanya, karakter suaranya. Oke. Ada lagi? Nah, dia dia bisa nada tinggi-tinggi banget gitu, Pak. Hmm. Terus Terus? lagi ya, itu apa sih namanya? Udah sih, Pak, itu aja. Oke. Berarti Sarah ini kurang 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 julid ya. Iya, Pak. Kurang julid, artinya kurang dalam menggali informasinya. Gini, saya ambil contoh ya Sarah ya. Misal, Mahal ini tuh dulu backgroundnya apa sebelum jadi penyanyi sekarang? Tahu nggak? Dulu dulu tuh sebenarnya dia udah penyanyi, Pak. Nah, Cuman penyanyi yang belum terkenal gitu loh, Pak. Masih yang kayak di Instagram aja terkenalnya gitu. oke. Terus setelah itu yang bikin Nah, dia jadi setelah terkenal itu, sekarang apa? Momentumnya apa?
Karena dia masuk Indonesian Idol Ah, oke. 2000, Terus, nah ini namanya menggali ya, menggali informasi nih. Terus, ya Pak. terus, Terus setelah dia masuk Indonesian Idol kan nggak sampai lolos semifinal Pak. mm-mm. Cuma nama dia sebelum itu udah terkenal Oke. karena suaranya tadi itu. Terus setelah dia Hmm. tereliminasi, eh tiba-tiba kan ada berita duka, Pak, bahwa orang tuanya Mahalini ini, yang ibunya meninggal. Mm-mm. Setelah dari situ dia dia buat lagu yang pertama itu yang saya dengar itu apa sih lupa lo apa namanya? Ah saya lupa Pak. Tapi ada lagu Ya, dia yang setelah ibunya meninggal dia bikin lagu itu. oke. Itu Stop yang sampai bikin dia situ. booming. Stop sampai situ Ya. dulu sementara. Lagunya artinya apa? Artinya eh ada nggak hubungan atau relasi lagu itu dengan momentum ibunya meninggal? Terus berimbas ke lagunya tuh ternyata bisa naik gitu loh. Karena kita nggak bilang bahwa oh ternyata harus orang meninggal tuh bisa ngaruh ya gitu ya. Tapi kan kenyataannya mungkin ada sedikit korelasi ya. Mungkin karena momentumnya dia pas lagi berduka, terus bikin lagu, akhirnya orang kan jadi emosinya kan jadi naik ya. Nah, mungkin tersentuh juga gitu. Akhirnya banyak orang yang denger kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, Oh, nah, diingetin Pak sama Miraklin kalau judul lagunya Sisa Rasa. nah, Iya. gitu. Nah, ini yang saya maksud dengan mengkaji ya. Jadi ketika kita mengkaji sesuatu dalam musik populer itu, kita harus tahu perintilan-perintilan informasi tentang itu. Kenapa? Sama seperti sejarah sebetulnya. Tadi seperti kalau ketika kita dengar Sarah Sarah lagi nyeritain sebetulnya dia kan lagi menjelaskan sejarahnya. Cuman kita nggak sadar aja kan, dia seperti cerita kan gitu ya. Nah, sebetulnya sama ketika kalian baca bukunya yang tadi saya sharekan itu, Popular Music itu sebetulnya kayak orang cerita, cuman dalam bentuk tulisan gitu. Nanti di cerita-cerita itu ada juga perintilan-perintilannya kenapa musik ini kok bisa booming, bisa terkenal gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Tentu kan ada cerita-cerita yang kayak tadi Sarah ceritakan kan gitu. Versinya masing-masing gitu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Pak. Oke. Nah, sekarang kalau dilanjutkan lagi sekarang ke sini tentang popularitas dia gitu. Masih tentang Mahalini. Nah, kita tahu kan Mahalini itu dekat dengan satu artis penyanyi juga. Siapa itu? Rizky Febian, Oke. Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak korelasi eh, popularitas Mahalini naik itu karena dekat dengan Rizky Febian? Benar-benar benar ada, Pak. Nah, artinya itu ya ini tadi yang bahasa saya julid ya. Tapi julidnya julid akademis gitu. Ya. Ya, Pak. Ini kita bukan julid lambe turah nih, julid akademis gitu. Artinya coba nanti Sarah cari tahu ya. Ini PR untuk kamu sendiri. Coba kamu cari tahu eh, apa relasinya misalkan gini. Oke, dia dekat dengan Rizky Febian gitu ya. Tetapi apa yang momen-momen apa, momentum apa gitu sehingga popularitas si Mahalin itu semakin naik gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, kamu cari itu Paham. faktor-faktor itunya Oke. gitu. Saya ambil clue misalkan, oh waktu itu semakin pernah ada satu mereka bikin debut duet misalkan. Nah, duet itu lagunya apa? Terus, oh kamu catat tuh berapa viewersnya di YouTube dan sebagainya gitu loh, ya kan? Terus duet itu mengandung apa liriknya dan sebagainya. Pokoknya kamu kaji, kamu ulas gitu. Itu salah satu contohnya, ya. Yang menjawab pertanyaan saya tadi gitu loh. Ada nggak korelasi antara kedekatan Rizky Febian dengan si Mahal ini berimbas kepada popularitas si Mahal ini misalkan, ya kan? Gitu. Ini memang akademis, akademis gitu ya, gitu. Kamu cari tahu coba Sarah gitu. Ini PR untuk dirimu sendiri nih, ya. Oke, Pak. Saya yakin Minggu nggak depan. berat. Kenapa? Karena kamu suka. Ya. Nah, kan? Kamu suka gitu. Dan orang kalau udah suka tuh pasti ngelakuinnya tuh seneng gitu. Nah, sama seperti Sarah, nah coba lakuin juga untuk yang kalian-kalian. Misalkan Maria sukanya apa, Ayu sukanya apa ya.
Budi, Sarah sukanya apa, Safina apa. Coba lakukan hal yang sama, tugas yang sama gitu. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita ngobrol. Ya, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu temukan. Nah, ini sebetulnya cara simpel kita mengkaji sesuatu. Jadi mengkaji itu seperti ini sebetulnya. Sesederhana kalian seperti mencari informasi di internet gitu. Ketika kalian lagi ada berita baru kan eh, pasti kan penasaran ya. Sekarang kan kita buka TikTok ada hashtag baru lagi, info apa gitu kan. Pasti kalian kan nyari kan. Ini apa sih? Apa sih? Ini apa sih Mio Mirza ini? Ini apa sih? Iya nggak? Pasti begitu kan? Sampai Saat sekarang kalian, Mio Mirza saya nggak ngerti, Pak. iya maksud saya artinya kan ada curiosity kan. Nyari gitu kalian ya nggak? Nah saat kalian curious, kalian nyari itu kan pasti disitulah proses kalian mengkaji sebetulnya. Gitu. Oh nyari di sini apa maksudnya segala macam. Nah sama ya. Cuman kalau di akademis nyarinya tuh bukan di internet aja tapi melalui buku, jurnal gitu. Nah, makanya saya kan selalu kasih input ke kalian kan. Ini ada buku, coba dibaca. Walaupun cuma dibaca halaman awal sama akhirnya aja nggak apa-apa, minimal baca, ya kan? Gitu. Nah, kembali lagi ke buku tadi ya, ke buku tadi yang saya share. Nah, buku tadi itu sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena dia ngebahas tentang perkembangan musik populer di Southeast Asia. Southeast Asia itu artinya Asia Tenggara. Dia ngebahas tentang masalah pakaiannya juga seperti yang saya sudah bahas di awal-awal kan. Bahwa ketika kita membahas tentang musik populer, ciri-cirinya apa? Ya kan? Di apa namanya? Diproduksi secara massal kan gitu kan. Kalau dilihat dari segi struktur musiknya, misalkan liriknya itu mudah dipahami ya, ear catching gitu kan ya, yang diulang-ulang. Pokoknya melodi itu bikin orang terenyuh gitu ya dan sebagainya. Itu kan salah satu beberapa ciri musik-musik populer kan? Ya nggak? Nah, di buku itu juga dibahas. Supaya kalian lebih paham lagi, silakan dibaca bukunya ya. Nanti dibagi saja. Misalkan itu kan ada 4 bab ya. Bab yang pertama tuh dia menjelaskan tentang fenomena apa ya, modernisasi. Ada fenomena feminisme juga tentang kekuatan perempuan dalam musik populer. Nah, kalian kan pasti penasaran tuh apa maksudnya. Nah, supaya paham dibaca gitu ya. Terus pengaruh sosial budaya dan sebagainya gitu. Nah, dengan kalian kita membaca itu tuh kita tuh semakin pinter, semakin ngerti gitu loh. Jadi ketika nanti ngobrol sama orang tuh nyambung tentang persoalan musik. Jadi bukan cuma ngebahas itunya aja. Nah, caranya seperti tadi, sesederhana kayak tadi ya. Ketika dimulai dari kalau kalian suka satu jenis musik atau genre tertentu atau apa, coba kalian kulik-kulik deh informasinya, cari. Sama seperti kalian ngepoin sesuatu gitu. Ya. Nah, sama di buku juga sama prosesnya gitu. Kan sebetulnya kan dari buku juga kan proses belum ditulis jadi buku kan dia mencari dulu informasi itu dari koran, dari mana gitu kan. Kemudian ditulis dalam buku gitu. Ya, gitu. Jadi musik populer ini adalah sebuah pembahasan yang menarik, terutama kalau kita membahas tentang musik populer di Asia Tenggara. Ya, terutama buku ini juga fokusnya kepada musik populer yang berhubungan dengan musik Melayu, ya. Melayunya ada Melayu Malaysia, Melayu Indonesia, Singapura, dan Thailand gitu ya. Nah, di era-era awal ya, musik populer itu kan pada tahun 1920-an sampai 30-an gitu, di abad 21 pertama kayak gitu ya. Itu sebetulnya musik-musik populer yang banyak terpapar di Indonesia itu musik-musik India, Melayu, ya bahkan yang berbau Islami juga ada. Dan di buku itu juga dibahas juga sebetulnya musik-musiknya seperti apa gitu ya. Nah, memang ini waktu luang untuk membaca itu harus lebih banyak begitu. Nah, kemudian belum lagi kalau kita membahas bagaimana perkembangan musik populer di era kolonial, dibahas juga di situ. Di era penjajahan, gimana sih orang-orang ngedengerin musik saat masa penjajahan, apa melalui radio, apa mereka datang ke kafe-kafe gitu kan? Iya kan? Coba kalian bayangkan coba. Ini lagi dijajah nih Belanda, Jepang masuk ke Indonesia gitu kan. Nah, kemudian kalian dengar musiknya gimana coba? Kan orang dijajah juga butuh hiburan kan? Ya enggak? Coba sambil dibayangkan. Ya enggak? Orang lagi dijajah lagi tembak-tembakan gitu kan.
kan pasti ada istirahatnya kan, nggak mungkin tembak-tembakan terus gitu kan. Ada masa di mana dia butuh ngopi dulu, butuh santai dulu, ya kan, masa berantem terus gitu kan. Nah, di saat itulah dia juga butuh asupan yang namanya musik atau kesenian gitu. Sehingga saat-saat itu, nah, itulah yang kita perlu telusuri. Ya, saya nggak akan ngasih tahu nih gimana saat itu era orang dengerin musik gitu. Yang jelas ada ininya, ada ada medianya. Kalau kita kan sekarang udah enak gitu, udah merdeka, ya kan? Mau dengerin musik kapan aja enak. Nah, coba bayangin pas di zaman kolonial itu gimana orang dengerin musik, ya? Di buku itu dibahas juga tentang kehidupan ketika di masa kolonial, ya. Bagaimana musik populer itu diproduksi, diproduksi itu artinya dibuat. Apakah secara sembunyi-sembunyi, apakah di studio yang bagus kayak dulu, kayak sekarang, gimana? Apa kalian nggak penasaran? Kalau saya sih penasaran gitu kan. Kayak gimana gitu perkembangannya kan gitu. Terus apalagi? Ya dan sebagainya gitu ya. Bagaimana itu didistribusikan? Apakah menggunakan kaset? Apakah menggunakan pita atau apa gitu kan? Kan kita penasaran juga. Kan harus digali dulu informasinya, betul nggak? Ya kan? Dan belum tentu informasi kayak gini ada di Wikipedia, nggak selalu ada loh. Syukur-syukur kalau ada, kalau nggak ada ya di buku itu kita mencarinya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian eh, kalau kita membahas tentang musik populer di buku itu juga disebutkan ada beberapa nama ya. Di situ juga ada beberapa genre musik seperti dangdut dan sebagainya. Bahkan boy band juga dibahas di situ. Kalau kita ngomong boy band itu jangan cuma boy band yang ganteng-ganteng ya. Boy band religi juga disebut dengan boy band loh. Dulu di era 2000-an awal kalau nggak salah saya masih sekolah itu ya. Ada ya kalau bahasa kita mah mungkin nasyid ya. Ada grup-grup dari Malaysia namanya Raihan. Pernah dengar nggak? Nah, itu juga sempat fenomenal tuh. Kalian udah lahir belum tuh tahun itu tuh? Kayaknya tahun 2000 berapa ya? 2000-an, saya lupa. 2000-an awal yang jelas. Mungkin kalian masih kecil ya. Atau mungkin belum belum diproduksi ya. Gitu. Jadi, nah itu juga sempat dibahas juga dalam buku ini ya. Gitu. Jadi bagaimana eh, fenomena musik nasyid itu. Kalau sekarang mah Maher Zain ya. Nah, Maher Zain. Siapa yang suka dengerin Maher Zain? Ya kan? Kan menarik juga kan kita bahas ya. Bagaimana latar belakang Maher Zain, apakah dia memang dari Arab atau dari Turki atau dari mana gitu kan? Bagaimana karir bermusiknya? Kalau kita dengerin Maher Zain itu kan nggak murni seperti nasyid pada umumnya kan? Kalau nasyid itu kan musiknya itu banyaknya kan Musik yang hadroh dari ya, mulut itu sih. Iya, kayak Pak. qasidah murni gitu ya. Tapi Maher Zain kan enggak kan? Dia kayak band kan? Ya enggak? Iya, Musiknya juga enak gitu kita dengerin. Bahkan mungkin yang non muslim pun juga kalau denger Maher Zain tuh suka. Kenapa? Karena melodinya enak. Iya kan? Beda sama apa melodi-melodi yang Arabian yang full murni gitu ya. Bukan kita bilang nggak enak ya, sama-sama enak bagi orang yang mungkin yang spesifik sering mendengarkan. Kayak saya dengarkan solawatan ya, solawat Nabi dan sebagainya ya enak bagi saya. Tapi belum tentu bagi teman-teman yang non Muslim misalkan. Kenapa? Karena mungkin jarang jarang mendengar gitu ya kan. Tapi kalau dengerin musik Maher Zain, kenapa? Karena menggunakan band. Orang-orang yang non Muslim pun juga kan sering denger gitu kan. Nah makanya itu salah satu media dakwah juga sebetulnya. Media dakwah, oh ternyata fenomena itu juga menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas gitu loh. Kalau zaman dulu orang dakwah itu hanya sekedar menggunakan, ya kalau di musik menggunakan rebana saja, sekarang udah beralih ke band. Bahkan band-band besar seperti Gigi pun juga kan dia berdakwah menggunakan musiknya ya. Cuma dibalut dengan suasana rock dan sebagainya kan gitu kan. Ada yang tahu lagu-lagu Gigi yang berbau religi? Pernah dengar nggak? Ada nggak? Siapa yang tahu? Sebutin judulnya tiga aja lagu-lagu Gigi yang berbau religi. Ada yang tahu nggak? Gimana Alda? Tahu?
Raka gimana Raka? Tahu kah? Kurang tahu soal band Gigi, Pak. Oh, Nggak kurang tahu. Oke. mengikuti. Ya, mungkin belum seumuran ya. Ah, jadi saya ngerasa agak tua di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, jadi ternyata di balik fenomena musik itu pun, musik nasyid ya, seperti musik Maher Zain dan sebagainya, ternyata ada fenomena yang menarik kan. Salah satunya adalah fenomena transformasi dari yang sebelumnya mereka menggunakan alat musik yang konvensional yang sebagaimana rebana dan sebagainya, ternyata menjelma menjadi musik yang lebih modern. Tujuannya apa? Menggait penggemar atau pendengar yang lebih luas lagi, termasuk yang mungkin bukan dari kalangan Muslim. Ini kan fenomena menarik, ya nggak? Fenomena menarik gitu loh. Dalam musik populer ini sangat menarik gitu, dalam kacamata musik populer. Nah, tugas kalian silakan cari fenomena menarik-menarik serupa lainnya gitu, yang mungkin ada di musik yang kalian sukai. Silakan aja, Novi misalkan sukanya musik apa? K-pop atau Jepang atau Thailand atau Vietnam sukanya gitu kan? Ya kan? Nah, silakan dikaji tuh. Raka misalkan suka musik dangdut. Oke, dikaji. Ada satu buku namanya Musik Dangdut Rhoma Irama apa itu? Andrew Andrew Weintraub yang nulis, orang Amerika juga. Saya juga kebetulan kenal orangnya, profesor juga itu dari Universitas Michigan apa dari mana gitu ya. Pennsylvania apa kalau nggak salah. Nah, dia nulis tentang buku dangdut. Nah, kalau Raka tertarik sama perdangdutan, nah wajib baca buku itu tuh. Itu bukunya dalam bahasa Inggris ada, dalam bahasa Indonesia ada. Cuman kalau yang bahasa Indonesia nggak tahu apakah ada di internet apa enggak. Tapi kalau yang dalam bahasa Inggris itu bisa di-download di internet bebas, ada tentang dangdut itu. Saya lupa judulnya. Nanti saya share lah ya kalau saya ingat gitu. Nah, bayangkan ternyata ada banyak kan kalau kita ngomongin musik populer, musik tentang dangdut sendiri ada, musik yang ngebahas tentang nasyid ada, musik yang ngebahas bahkan yang ngebahas tentang Taylor Swift aja ada loh bukunya. Saya tadi baru nemu ya. Judul bukunya itu nanti saya share ya. The Words and Music of Taylor Swift itu karyanya James Perron. Cuman sayangnya buku itu nggak dijual bebas ya. Jadi ada di Google Book ya. Nanti kalian kalau mau baca secara online ada. Saya kirimkan linknya tuh. Ya. Kalau yang suka sama Taylor Swift gitu. Ya kan? Kenapa? Karena lagi rame banget diperbincangkan di Taylor Swift itu di mana-mana jadi bahan omongan gitu. Ya. Kenapa? Karena saking fenomenalnya. Fenomenalnya itu kenapa? Satu, dia artis dengan bayaran paling mahal sepanjang masa. Jadi Celine Dion, Karen Carpenter, terus eh, siapa? Christina Aguilera dan sebagainya lewat tuh sama dia tuh. Padahal suaranya dibilang bagus ya bagus, cuman nggak bagus-bagus bukan nggak bagus-bagus amat ya. Bagus tapi masih ada yang lebih bagus gitu ya. Apa yang membuat dia jadi sebegitu fenomenalnya kan juga menarik dibahas ya. Nah, silakan gitu. Makanya tadi saya ulangin lagi, ketika kita membahas tentang musik pop, itu tuh ada aspek yang mengelilinginya gitu loh, yang mengitari dia. Apa? Yang membuat dia kok jadi segitu fenomenalnya. Tentu kan kayak tadi si siapa Sarah menjelaskan tentang mahal ini ya. Ternyata dia bahas juga aspek kehidupannya gitu. Ada nggak korelasi antara lagu dia populer dengan hubungan dia dengan beberapa artis misalkan? Ada nggak hubungan dia dengan Indonesian Idol bisa menjadikan dia jadi lebih populer gitu? Nah itu satu bahasan yang dalam kajian musik populer itu harus dibahas, walaupun udah nggak nyambung dengan musiknya gitu. Paham nggak? Ya, jadi tentang kehidupannya gitu loh, ya. Kehidupan pribadinya, budayanya, perilaku masyarakatnya dan sebagainya gitu. Nah, jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa begini loh caranya mengkaji sebuah musik pop, musik populer gitu ya. Jadi bisa dimulai dari musik yang kalian suka dulu, ya. Silakan kalian sukanya apa, nah cari deh informasi tentang apa. Terus kalian kritik diri kalian sendiri, misalkan, iya kenapa ya, kok ini bisa, oh enggak, atau contoh yang lain lah, misalkan band apa yang sangat fenomenal dan sampai sekarang itu kayaknya nggak mungkin miskin gitu. Dewa misalkan, atau Noah ya.
Noah coba. Noah, siapa yang nggak suka sama Noah? Semua, saya yakin semua suka dan tahu lagunya kan. Dari mulai kalian belum lahir itu band udah ada gitu. Sampai sekarang kalian masih suka kan gitu. Nah, coba tanya sama diri kalian sendiri. Apa ya? Kenapa ya Noah ini kok lama gitu? Kan ada banyak band yang muncul waktu itu kan di era awal 2000-an sampai 2010-an gitu kan. Tapi kemudian kan umurnya nggak lama. Tapi Noah ini kenapa bisa lama? Kan menarik untuk dibahas kan? Ya nggak? Apakah karena pengaruh vokalisnya yang luar biasa fenomenal gitu, Ariel, atau memang memang musiknya gitu? Tapi kan itu harus dicari dulu, diuraikan kan? Kalau karena musiknya, kenapa musiknya? Bahas dari segi apa dulu? Dari segi harmoninya. Kenapa harmoninya? Ada apa dengan harmoninya musik-musik Noah misalkan? Ya kan? Kalian bahas per lagu misalkan. Oh, di lagu ini tuh chordnya begini-begini. Lagu ini progresi chordnya begini-begini. Terus bahas tentang melodinya. Terus bahas lagi tentang chordnya. Bahas lagi tentang apanya lagi? Ritmenya, permainan drumnya. Itu sudah banyak orang yang bahas loh tentang musik Noah itu. Peter Pan itu. Ada yang drummer mengkaji tentang permainan drumnya. Ada yang seorang gitaris mengkaji seorang permainan gitarnya. Ada yang vokalis mengkaji tentang ketenaran vokalisnya dan sebagainya gitu. Nah, itu akan menjadi satu fenomena yang menjadi menarik ketika kita membahas dalam konteks musik populer. Kenapa dia begitu fenomenal? Kenapa bayarannya begitu mahal? Apa yang menyebabkan Ariel dulu kan sempat kesandung kasus banyak kan ya? Kenapa kok bisa naik lagi? Nah, kira-kira penasaran nggak dengan pertanyaan semacam itu? Ya kan? Jadi kita harus punya rasa curious yang tinggi, rasa penasaran yang tinggi. Nah, rasa penasaran itu nanti akan menuntun kita untuk mencari informasi atau data-data. Nah, secara nggak sadar kalian sedang meneliti tuh kalau udah penasaran. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Gitu. Jadi dimulai dari curiosity dulu, penasaran dulu. Terus munculkan beberapa pertanyaan. Iya ya, kenapa ya? Ariel tuh kan dulu pernah kesandung kasus begini. Kok masih aja tenar ya? Masih banyak ada perempuan kok masih suka aja sama dia dan sebagainya gitu. Kita bukan lagi julid lambe turah ini ya, tapi lagi membahas tentang akademis gitu ya. Gitu. Ya kan? Kan pertanyaan akademis itu kan eh, cirinya dia dilontarkan secara kritis dan juga jawabannya dicara secara kritis juga gitu loh. Dicari. Bukan cuman sekedar kayaknya begini ya, kayaknya begini bukan, tetapi dicari. Dari pertanyaan itu kita harus mencari jawabannya lewat sumber-sumber, lewat referensi-referensi. Maka ini menjadi sebuah kajian akademis gitu. Cuman saya ngambil contoh yang seperti ini, kenapa supaya kalian nggak terlalu pusing ngebayanginnya gitu ya, supaya relate lah, paham maksud saya itu apa gitu. Nyambung ya sampai sini ya. Oke, tadi Safina mana ya? Tadi Safina bukannya sama Alda ya? Ngilang sekarang. Masih ke WC, Pak. Oke, ini Sarah mana nih Sarah? Sarah izin tadi Pak, katanya dia lagi di jalan dengerin sambil pakai headset. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya lanjutkan? Atau ada yang mau dikomentari silakan. Kita ngobrol seperti ngobrol aja lah. Silakan. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Raka. Terkait kalau musik populer itu kan biasanya yang musik-musiknya yang isi listening itu, Pak. Jadi soal chord yang sederhana terus dan lirik yang sederhana. Tapi menurutku kalau Dewa itu kan karena aku agak mengikuti Dewa ya, Pak. Jadi menurutku itu ya termasuk populer musik tapi dia dari segi chord aja udah rumit Pak. Jadi termasuk masih tetap termasuk populer musik apa enggak menurut Bapak itu? Terima kasih Pak. Ya, ini pertanyaan bagus nih Raka nih ya. Nah, ini saya senang nih kalau udah mulai kritis berarti udah makin pinter ini. Ya, oke. Pertanyaannya tadi kalau misalkan disebutkan musik populer itu katanya ciri-cirinya ada yang easy listening dan sebagainya. Kok Dewa kok nggak easy listening ya gitu ya? Ribet gitu ya, gitu. Nah, yang pertama easy listening itu kan kita harus lihat bahwa nggak selalu yang easy listening itu mudah dimainkan, ya. Nah, ini makanya saya bilang termasuk saya juga mengagumi Ahmad Dhani ya.
dia bisa membuat satu melodi chord ya yang enak didengerin tapi nggak gampang dimainin, ya kan? Kan kalau musiknya Noah Peter Pan itu kan enak didengerin tapi gampang dimainin kan ya? Kan chordnya cuman C, F, G, A minor, ya D minor nggak susah lah. Paling banter ada C7 dan sebagainya gitu ya. Tapi kok kalau musik Dewa ini enak sih didengerin, tetapi pas dimainin kok susah ya. Yang paling gampang dari chord yang paling kelihatan dari chordnya lah misalkan ya. Kan chordnya kan aneh-aneh tuh. Ya kan? C9, G13 dan sebagainya gitu ya. Sama seperti musik jazz lah ya. Tapi kok kita suka ya. Nah, disitulah makanya saya bilang menariknya di situ musik Dewa 19 ini bahwa saya bilang begini, eh, easy listening, melodi yang mudah itu bukan faktor tunggal, Raka. Ya. Artinya kita tetap bisa bilang itu musik populer, tapi bukan faktor tunggal gitu loh. Walaupun dia istilahnya chordnya rumit, tapi dia masuk musik populer. Kenapa? Karena ada faktor yang lebih mendasarinya, faktor yang lebih besar apa? Dia musik yang memang dibuat untuk didengarkan orang. Kan saya pernah bahas ya, musik yang memang dibuat untuk nyenengin orang gitu loh. Bukan musik yang digunakan untuk ritual kan. Terus musiknya Dewa 19 ini adalah musik yang memang dibuat itu memang untuk komoditas dan disebarkan secara masif gitu. Nah, ciri utama musik populer itu sebetulnya 3 itu. Nah, kalau ada ciri yang lainnya, misalkan easy listening, chordnya gampang dan sebagainya, itu ciri setelah ciri yang 3 itu gitu. Makanya nggak mutlak sebetulnya, ya. Jadi makanya saya bilang ketika saya menjelaskan bahwa yang easy listening seperti ini sebagainya, itu jangan dianggap sebagai sebuah faktor yang mutlak gitu loh. Karena bisa jadi ada pengecualian. Ya contohnya yang Dewa 19 ini, pengecualiannya gitu ya. Kita bisa bilang easy listening-nya di mana? Di melodinya. Tapi di chord-nya nggak easy gitu loh, nggak mudah dimainin. Ya. Jadi makanya seperti kita bilang, ketika kita ingin mengkaji, kita harus detail mengkajinya, ya, gitu. Tapi eh, balik lagi, kalau kita compare dengan musik-musik yang lain gitu ya, apa yang membuatkan musik itu tetap kalah dari musiknya K-pop atau Taylor Swift? Tetap setenar-tenarnya Dewa nggak akan lebih tenar dari Taylor Swift. Setenar-tenarnya Dewa nggak akan lebih tenar dari K-pop. Kenapa? Nah, di situ juga ada alasannya tuh nanti Raka tuh. Bisa dicari ya. Apakah dari segi chordnya, kalau kita bandingkan misalkan K-pop, Dewa 19, Taylor Swift, mana yang lebih easy, yang lebih gampang dimainkan? Oke, tiga-tiganya easy listening, tiga-tiganya gampang. Semua orang pasti suka. Tapi ketika orang mainin pakai gitar, mana yang lebih gampang? Nah, gitu kan. Itu juga harus jadi satu faktor analisis pertimbangan. Kenapa musik Noah itu lebih tenar dari musik yang lain? Kenapa? Karena dia gampang dimainin pakai gitar. Kamu bayangin nggak? Saya dulu waktu zaman sekolah SMP, Sanawiyah, SMA, itu nyanyinya lagu-lagu Peter Pan semua. Lagi di gardu nongkrong sama temen gitu ya. Jadi yang bikin dia tenar tuh bukan cuma kita dengar di kaset. Zaman dulu kan kaset ya, belum ada Spotify. Ya kan? Tapi karena dia sering dimainin di gardu-gardu. Waktu kita nongkrong main gitar, mainin lagunya Noah, Peter Pan, dulu zamannya Peter Pan ya. Waktu kita pentas sekolah disuruh guru kesenian budayanya itu suruh pentas lagu apa? Peter Pan lagi gitu loh. Jadi itu yang membuat dia semakin tenar, semakin dimension orang, semakin banyak dimainin gitu loh. Di sekolah dimainin, di tongkrongan dimainin gitu kan. Nah, sekarang musik-musik kayak Dewa contohnya, dia bagus tapi nggak semua orang bisa mainin. Kayak contoh waktu itu, ya itu tadi juga ketika kita lagi nongkrong gitu ya, awalnya nyanyiin lagu Peter Pan, lagu ini. Coba aja ketika si orang yang kamu ajak nongkrong itu, coba dong lagu Dewa dong, apa misalkan Roman Picisan, oh dia pasti langsung gitarnya pasti langsung dikasihin gitu. Nih, aku nggak bisa main lagu itu kan gitu ya. Itu aja udah satu indikator kan, artinya nggak semua orang bisa mencerna itu. Oke, Dewa 19 itu penggemarnya banyak, tetapi nggak lebih banyak dari K-pop atau Taylor Swift. Artinya tetap masih banyak masanya yang itu gitu kan. Kenapa? Karena itu tadi, kalau kita bandingkan dari segi penggunaan chord,
progression dan sebagainya juga masih kalah gampang. Artinya lebih susah Dewa gitu loh. Ya, lebih susah lagu Dewa gitu. Nah, itu mungkin jawabannya ya Raka ya. Jadi kita harus harus cermat dulu easy listening itu dari segi apanya dulu. Apakah melodinya, apa chordnya, kita bagi lagi gitu. Karena nggak semua easy listening itu easy juga dimainkan gitu. Bahkan saya berani bilang orang yang suka musik Dewa juga mungkin nggak banyak, nggak sebanyak Noah, nggak sebanyak siapa yang sekarang lagi tenar itu, mahal ini mungkin, nggak sebanyak Kesha Levronka gitu. Tetap nggak sebanyak Raisa. Kenapa? Yaitu tadi karena lebih rumit, lebih jelimet. Orang kalau sesuatu yang jelimet itu males gitu loh. Rakyat kita kan rakyat Indonesia ini kan bukan apa ya, pengennya kan yang gampang-gampang ya nggak, yang bisa dimainin tongkrongan. Kenapa musik koplo itu cepet cepet naik coba? Aselole, Jos gitu kan? Kenapa? Karena simple, sesederhana itu, simple gitu. Dia kan bayangin didengerin di kapal, didengerin di mobil, di travel-travel itu kan, ya nggak? Kan dung dung cok dung dung cok dung dung cok, kan gampang gitu orang mencernanya kan, iya kan, gitu. Orang juga enak goyangnya begini gitu. Coba bayangin musik-musik Dewa itu nggak bisa buat goyang gitu, nggak bisa, gitu ya. Jadi itu tadi kenapa musik-musik yang gampang atau easy listening, gampang tuh artinya semuanya gampang ya, bukan cuma gampang melodinya doang gitu. Kalau Dewa tuh masuk yang gampang melodinya doang, tapi chordnya susah dia. Jadi kenapa itu bisa lebih dekat dengan masyarakat? Pokoknya rumusnya ke lagu itu kalau gampang dimainin, bukan cuma gampang didengar ya. Gampang didengar, melodinya enak, simple, tapi gampang juga ditiru, gampang dimainin. Udah, itu udah pasti fix lagunya bakal viral, bakal tenar. Kenapa? Karena orang gampang nyanyiinnya, ya kan? Kan misalkan kalau Raka bawa mobil gitu, atau di travel atau di mana lah gitu kan. Kan pengen kan ketika dengar musik itu sambil nyanyi kan? Ya enggak? Jujurlah padaku, pengen ngoceh-ngoceh sendiri kan bersenandung gitu kan. Tapi kalau coba misalkan sambil di mobil gitu kan, dengerin lagu apa misalkan eh Bohemian Rhapsody misalkan dari Queen gitu, ya kan? Ya Queen itu memang musik populer juga masuknya, tapi bukan musik populer, ada ada ininya lah, ada kelas-kelasnya gitu, ya, ada kelas-kelasnya gitu. Ya, yang sedang kita bahas ini konteksnya musik populer yang memang easy, yang benar-benar gampang gitu. Ya, walaupun pun Queen juga masuk musik populer tetap gitu. Kenapa? Karena dia itu tadi disebarkan secara masif, direkam, dibikin memang untuk pendengar, bukan untuk ritual gitu kan. Itu kan ciri-ciri musik populer ya. Gitu ya Raka ya. Sudah terjawab belum? Baik, Pak. Udah. Oke. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya lagi atau mau berkomentar? Menyanggah saya juga boleh kalau ada yang berani ya. Maksudnya punya 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 argumentasi gitu. Boleh-boleh saja. Saya dengan senang hati nih. Gitu. Sambil menunggu yang mau nanya, saya coba lanjutkan lagi buku yang tadi ya. Jadi buku Bart Barenkret tadi itu membahas tentang musik di Asia Tenggara dan sebagainya. Ya. Nah, untuk lebih jauhnya nanti silakan dibagi ya per bab lah. Ini kita ada total berapa sih, Miraklin? Ada berapa kelas kita ini yang musik populer nih? Ada nggak 15 orang? Ada 14, Pak. Ada 14 ya. Nah, nanti silakan dibagi aja. Itu kan ada 4 bab tuh. Masing-masing bab kan ada subbab-subbabnya ya. Nah, silakan nanti kalian eh, pilih satu subbab yang menarik, diterjemahkan, lalu dipahami ya. Nanti dipresentasikan secara singkat lah gitu. Nanti masing-masing per individu nanti mempresentasikan apa yang kalian temukan di situ gitu. Ya. Supaya kalian gampang bisa presentasi ya dibaca dulu kan gitu. Mau nggak mau ya. Konteksnya apa dan sebagainya. Gitu ya. Nah, untuk pembagiannya silakan diobrolkan di kelas. Yang penting jangan ada yang sama gitu. Ini ngebahas tentang fenomena berpakaiannya juga di sini. Ada dibahas.
Emang kalian pikir munculnya dulu sempat ada celana cut bray, pernah dengar nggak? Skinny jeans itu dari mana itu? Itu kan dibesarkan oleh musik populer juga sebetulnya, ya kan? Dulu zaman-zamannya skinny jean dulu tuh kan tahun 2000 berapa itu? Mulai tenar. 2004, 2003, 2004 ya. Ya kan? Dulu sebelum itu kan fenomenanya cut bray. Dulu saya celananya gombrang-gombrang tuh saya dulu. Segini gitu ya. Sempat juga ada celana skater sebelum menuju ke skinny jean tuh. Karena dulu yang tenar itu adalah musik-musik eh, semacam hip hop. Kan hip hop kan tahu sendiri kan, bajunya gombrang-gombrang kan, ya nggak? Gombrang-gombrang, pakai spike. Saya juga ngalamin tuh. Spike tahu nggak? Yang ada gerigi-geriginya itu. Terus pakai dompet yang ada apa namanya eh rantainya, rantainya sampai dengkul tuh panjang tuh. Saya juga ngalamin juga gitu loh. Ya, jangan dikira nggak ngalamin. Makanya kemarin ada kawan kalian yang bawa pakai rantai. Wah, ini belum rantainya baru saya dulu rantainya segede gini nih. Jadi nggak boleh sombong ya. Di atas langit masih ada langit gitu. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya kan ada korelasi antara ternyata musik musik itu ternyata ada korelasi juga dengan fashion ya. Paham nggak maksud saya? Ya kan? Bagaimana musik itu bisa berkorelasi juga dengan fashion gitu loh. Ya, ya bagaimana enggak? Dulu ya pasti di antara kalian pasti kan ada yang apa ya? Fashionnya juga dipengaruhi oleh salah satu artis lah, ya kan? Bahkan dulu kan kalau kita zamannya anak band itu kan ngikutin gaya fashionnya anak band semua. Kalau sekarang kan band nggak terlalu banyak ya. Kalau dulu misalkan zaman Ariel aja, Ariel kan fashion yang ditonjolkan Ariel tuh apa dulu? Pakai tank top, pakai tank top segini nih. Tapi bukan tank top yang ini apa? Yang potongan ini aja. Misalkan ini kaos nih, potong ini aja gitu. Bukan seperti kaos dalam ya, seperti anak basket gitu. Bukan. Tapi yang hanya potong ini aja gitu. Tapi masih sopan. Dulu fenomena itu sempat muncul. Bahkan kita semua sempat ngikutin juga gitu. Nah, artinya apa? Ada korelasi kan antara ketenaran popularitas dari pemain musik dengan fashion ternyata. Bahkan sampai sekarang juga begitu. Pasti di antara kita tuh secara nggak sadar nih. Entah itu dipelopori oleh Nadine, entah itu dipelopori oleh Payung Teduh atau oleh siapa ya kan. Kita nggak sadar pasti kita mengikuti fashion itu gitu. Padahal sebetulnya itu tadi musik itu bukan cuma soal musik loh, tapi soal itu tadi ada ada fenomena-fenomena yang mengelilingi musik itu. Nyambung sampai sini? Novi, nyambung? Ini Novi senyum-senyum aja ngelihat apa nih? Kamu ambil ngelihat ludruk apa stand up comedy nih? Ada yang lucu, Novi? Coba bagi-bagi kalau ada yang lucu. Nggak maaf Pak, nggak Pak. Ini Pak, ibu saya lagi ngomong tadi. Oh, kirain ada yang lucu gitu. Coba bagi-bagi dong gitu. Kita kan pengen ikut ketawa Saya juga. juga bingung kenapa mereka pada ikut ketawa itu Pak. Iya, oke. Tapi bisa nyambung ya. Maksud saya bisa dipahami ya sampai sini ya. Gitu. Jadi menarik sebetulnya kalau kita mengkaji musik populer tuh menarik. Nggak usah jauh-jauh lah. Dari musik di sekitar kita aja ya. Yang penting kurios tadi. Kita penasaran gitu loh. Ini kenapa ya bisa kayak gini gitu. Nanti Anda juga boleh misalkan Pak besok di kampus di luar mata kuliah gitu ya. Saya tuh lagi seneng dengerin musik ini Pak. Menurut Bapak kenapa misalkan dia musiknya kayak gini-gini. Nah, itu kita bisa diskusi di situ tuh. Ya, gitu. Justru enaknya mengkaji tentang mempelajari tentang musik populer itu kita seolah-olah kayak nggak belajar gitu. Karena sebetulnya kita seperti mempelajari apa ya? Mempelajari berita-berita di sosial media saja gitu sebetulnya. Karena kita relate dengan itu gitu kan. Gitu. Ya. Jadi menarik gitu. Nah, jadi saya kasih beberapa point of view ya, simpulannya nanti untuk buku itu sudah jelas ya. Saya tidak mungkin bisa bahas satu persatu karena kan
panjang nih. Makanya tugas kalian belajar mandiri di rumah supaya kita bisa mendapatkan eh, insight-nya atau pengetahuan dari buku yang sudah saya sharekan itu. Termasuk saya juga belum beres baca buku itu, belum semuanya full gitu. Makanya saya minta bantuan kalian coba baca, terus nanti diceritakan supaya satu kelas ini juga mendapatkan gambaran gitu. Oh, buku ini menceritakan tentang ini. Oh, ternyata ada kaitan ya musik dengan fashion. Oh, ternyata ada kaitan ya musik dengan teknik permainan pada saat itu. Oh, ternyata ada kaitan ya musik dengan perilaku masyarakat gitu. Ada, jangan salah, ya, gitu. Apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak musik-musik yang berhubungan dengan perilaku masyarakat misalkan? Contoh musik remix. Siapa di sini yang tetangganya kalau kawinan suka nyetel dangdutan kenceng-kenceng misalkan? Ada nggak? Alga. Ada kan, sering ngalamin ya. Terus kalau makin malam kan makin jedak-jeduk ya itu ya. Ya nggak? Duk, cok, duk, 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 duk gitu kan gitu. Nah, itu salah satu contoh fenomena bagaimana musik itu berkorelasi dengan perilaku masyarakat. Nah, masyarakat di kita ini kan masih suka seneng-seneng, masih suka, mohon maaf, ada yang suka minum-minum ya, ada yang suka apa lagi, pokoknya hal-hal yang kurang baik lah gitu ya. Nah, musik-musik semacam itu ternyata dianggap sebagai musik yang memacu adrenalin gitu kan. Kan kalau orang lagi tinggi itu lagi high ya. Kalau bahasa anak sekarang tuh lagi high. High itu lagi di awang-awang karena dia minum sesuatu, minum minuman keras gitu. Nah, memang mendengarkan musik semacam itu terasa nikmat gitu. Kok Pak Rian tahu sih? Emang udah pernah nyobain ya Pak gitu. Nah, itu katanya ya. Katanya begitu gitu ya. Jadi semakin kita kesadarannya hilang itu mendengarkan musik yang seperti itu ternyata memacu adrenalin. Itu sebabnya kadang-kadang orang yang minum-minum tidak sadar diri gitu ya, disenggol, akhirnya ribut dan sebagainya gitu. Itu sudah lumrah terjadi gitu. Nah, artinya apa? Balik lagi, ternyata musik punya korelasi dengan perilaku masyarakat ya. Apakah musik yang mempengaruhi perilaku atau perilaku yang mempengaruhi musik? Nah, silakan coba dicari jawabannya ya. Apakah memang masyarakat kita doyan seperti itu yang negatif? Jadi apapun musiknya itu nggak ngaruh sebetulnya. Atau memang ada pemicu. Ternyata ketika kita dengerin musik-musik tertentu misalkan seperti remix, Lampung, Rap Dangdut dan sebagainya, terpicu. Coba kalau misalkan dia minum-minum misalkan ya, tapi dengerinnya musik Rhoma Irama misalkan, ya, atau dengerin musik solawatan, masih bisa nggak dia joget-joget begitu? Tapi nggak mungkin juga ya kayaknya ya. Nggak mungkin ya. Pasti orang yang eh, berperilaku seperti itu pasti akan mencarinya musik-musik yang sejenis gitu. Nah itulah makanya maka dalam sudut pandang agama kemudian muncul musik itu haram dan sebagainya. Ya karena itu tadi, karena ada perilaku yang ditunjukkan tidak baik diakibatkan karena musik. Padahal sebetulnya bukan salah musiknya, tapi memang perilakunya aja gitu, ya. Dia mencari pembenaran gitu. Oke, itu bahasan yang lain lah ya. Kembali ke laptop ya. Gitu. Jadi ada banyak ternyata fenomena-fenomena kalau kita membahas tentang musik populer ya, mulai dari fashion tadi, mulai dari alat musiknya, mulai dari perilaku masyarakatnya, politiknya dan sebagainya. Ternyata menarik ya. Ada banyak kan gitu kan? Ada banyak fenomena-fenomena yang dikaji di luar dari musiknya. Di luar dari musik itu maksudnya melodinya, chordnya gitu ya. Tapi ada hal-hal yang menarik yang sifatnya sosial gitu. Nah, silakan nanti Anda cari sendiri ya, lebih dalam lagi gitu. Kira-kira perilaku-perilaku atau fenomena apa lagi nih yang saya temukan di sekitar saya di di musik yang saya sukai gitu ya. Nah, kemudian itu menariknya kalau kita membahas tentang musik ya. Nah, sekarang apalagi kan sudah zamannya TikTok, Instagram ya, apalagi kalian juga bisa lebih aware untuk mencari itu ya. Nah, saya ambil contoh misalkan, eh saya sering bertanya begini, nanti silakan kalian tanggapi ya. Musik TikTok itu kan kadang-kadang ada musik yang udah lama ya, terus diangkat lagi kan, betul kayak gitu. Kemudian dia viral di TikTok, kemudian digunakan lagi di Facebook, digunakan lagi di
Instagram, kan seperti itu ya. Jadi ternyata pengaruh media sosial terhadap popularitas musik populer ini juga sangat berpengaruh. Kalau dulu kan orang bikin musik populernya karena dia beli kaset, terus dipentaskan ya secara langsung, dia roadshow, terus di radio. Tiga itu biasanya. Orang bisa tenar. Tapi sekarang tuh orang nggak punya tiga itu nggak apa-apa. Yang penting dia muncul terus di sosial media gitu. Walaupun dia nggak punya panggung, nggak ada roadshow, walaupun dia nggak dipanggil di radio, walaupun dia nggak muncul di TV, tetapi kalau musiknya itu digunakan sebagai musik TikTok, udah pasti tenar tuh. Kan gitu kan zaman sekarang kan. Bagaimana kekuatan media sosial itu kan. Bahkan sekarang ada lagu-lagu yang nggak terlalu enak juga kemudian jadi tenar. Kenapa? Bukan karena orang suka, tapi karena sering dipakai sebagai background musik gitu loh. Apalagi buat yang perempuan yang biasa suka joget-joget gitu ya. Suka selfie-selfie, ya kan? Ada nggak di kelas ini? Banyak ya. Pasti kan pakai musik itu kan. Kenapa? Karena ada yang diincar. Misalkan pengen ngejar FYP. Kan ada ya, kalau pengen ngejar FYP pakai back sound ini biar cepet naik gitu. Kan ada begitu kan? Ya nggak? Secara nggak sadar itu sebetulnya promosi. Padahal musiknya nggak bagus-bagus amat sebetulnya. Ya kan? Tapi karena dikejar pengen FYP dan sebagainya, akhirnya dia pakai gitu loh. Nah, itu salah satu fenomena musik juga di era sekarang gitu ya. Nah, silakan nanti kalian temukan fenomena-fenomena yang lain ya, yang menarik untuk didiskusikan. Itu kaitannya dengan sosial media ya. Kemudian kalau kita kaitan dengan musik populer yang lain kayak boy band tadi gitu. Nah, boy band itu kita ambil contoh K-pop aja. Itu kan sebuah industri yang sangat besar ya, manufaktur. Emang jangan kalian kira boy band itu semua cuman pakai manajer doang. Enggak, ada fungsi negara di situ. Negara juga hadir di situ untuk bisa membesarkan K-pop itu. Jadi kalau nggak ada peran negara nggak mungkin bisa sebesar itu. Saya pernah bilang kan bahwa industri K-pop itu bukan cuma bicara soal muka loh, tapi dia berbicara soal skincare, dia berbicara soal drakor, dia berbicara soal fashion, ada baju di situ, ya kan? Dia berbicara soal healthcare apa itu. Ternyata ada banyak industri dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan kalau kalian pengen pelajari lagi lebih lanjut lagi tentang kehidupan para pemain K-pop itu ternyata nggak semuanya bagus. Bahkan lebih cenderung apa ya, mengkhawatirkan. Ada yang rumah tangganya bermasalah, ada yang dia dirundung, ada sebagainya gitu. Di balik dari wajahnya yang sempurna itu ternyata kehidupannya itu bermasalah semua gitu. Nggak semuanya bagus ternyata, ya kan? Nah, ini juga bagian dari sebuah kajian ternyata, kajian dari musik populer. Oke. Nah, iya dan sebagainya ya. Kemudian ada juga tadi seperti yang saya bahas tentang fenomena Taylor Swift. Kenapa Taylor Swift itu begitu luar biasanya? Kenapa begitu apa ya, berpengaruhnya gitu? Ya, ada apa? Nah, itu ada apanya itu yang harus kita cari. Kenapanya itu kita kaji gitu. Ya, nanti saya tadi sudah saya share ya buku tentang Taylor Swift. Silakan nanti kalau bagi yang tertarik. Ada juga video, potongan video yang membahas tentang itu. Nanti saya share juga di WhatsApp sebagai bahan diskusi juga supaya kalian juga tahu bisa belajar dari situ ya. Nanti saya share juga. Jadi belajar itu bukan hanya dari buku ya, dari jurnal, dari YouTube, dari manapun, dari semua sumber literatur itu kita belajar gitu. Kita kumpulkan jadi sebuah satu ilmu ya. Karena zaman sekarang itu ilmu itu terus berkembang gitu. Ya, saya pun sampai sekarang juga terus mengikuti perkembangan musik populer ya gitu. Karena nanti Anda juga mengajar, bisa jadi nanti Anda menggunakan materi musik populer itu untuk mengajarkan siswa-siswa Anda juga nanti. Ya, ketika misalkan susah diajarin lagu Garuda Pancasila, sulit diajarin lagu Indonesia Raya. Nah, Anda pasti mulainya kan dari musik-musik yang gampang dulu. Oke, sekarang kita belajar lagu Didi Kempot misalkan. Atau mungkin kita belajar lagu siapa? Eh, siapa sekarang penyanyi dangdut koplo yang terkenal tuh? Ah, saya lupa. Udah, nanti cari sendiri ya.
Gitu. Jadi seperti itu ya, adik-adik semua ya. Gitu. Jadi ada banyak hal gitu. Kenapa misalkan musik Taylor Swift itu begitu lebih apa ya, begitu disukai banyak orang? Ternyata bukan cuma dari aspek liriknya yang ear catching, tetapi juga ada konektivitas di situ. Ternyata aksi panggungnya juga dia luar biasa, beda dengan artis-artis lain gitu, ya. Terus juga dari segi ceritanya dia juga menjual cerita. Kalau dulu kan tahun 2006 itu, kalau saya nggak salah ingat tuh Taylor Swift itu kan pertama kali menyebarkan musiknya tuh di MySpace. Itu dibahas juga tuh di dalam buku yang tadi saya sharekan itu tadi. Karyanya siapa? Hmm, karya James Perron, James Perron ya. Jadi bahas juga ternyata flashback ke belakang Taylor Swift ini juga karirnya di awal-awal karir tuh nggak bagus-bagus amat ya. Tapi dia menggunakan media sosial sebagai alat utama. Nah dulu pernah dengar MySpace? Ada yang tahu? Nah, mungkin umur kalian masih berapa di situ ya waktu MySpace itu? Mungkin baru setahun 2 tahun ya. Nah, dulu tahun 2004 sampai 2006 itu MySpace itu luar biasa. Kemudian ada SoundCloud, pernah dengar nggak? Kemudian ada lagi Reverb Nation. Itu sebelum muncul Spotify, ya kan? Nah, saya termasuk yang mengikuti tuh, ya. Jadi dulu berbagi lagu itu download segala macam tuh dari situ. Kalau Spotify kan di streaming kan, kalau dulu nggak di streaming, di download dulu. Jadi kalau misalkan di streaming itu nggak bisa jalan. Kenapa? Karena belum secanggih sekarang. Kalau dulu tuh kalau mau di streaming tuh kecepatan internetnya tuh harus setara berapa ratus megabyte per second gitu loh. Kalau sekarang sudah canggih karena teknologi sudah canggih, walaupun kalian pakai kuota yang 5 ribuan tetap bisa streaming karena memang sudah di upgrade gitu loh kemampuan softwarenya itu si Spotify itu. Kalau dulu MySpace segala macam itu nggak bisa, harus di-download dulu. Itu pun juga downloadnya juga agak lama gitu ya. Memang zamannya kan beda ya. Nah, dulu itu MySpace itu sering digunakan sebagai platform untuk berinteraksi antara orang yang punya karya musik dengan fansnya atau orang yang denger gitu loh. Makanya dulu penyanyi-penyanyi indie itu mulai naik itu gara-gara itu sebetulnya. Kalau zaman sekarang tuh siapa? Danila ya. Dulu saya pernah ketemu juga sama dia waktu belum belum setenar sekarang gitu. Waktu mau masih rekaman-rekaman di studio di Jakarta tuh itu kan kawan saya juga ya yang jadi ininya apa produsernya gitu. Jadi ada beberapa artis di Jakarta itu juga saya kenal sebetulnya. Waktu sebelum 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 setenar sekarang ya. Proses dari bawahnya tuh kenal gitu. Jadi nah itu sekelumit cerita ya atau bagaimana kita caranya untuk mengkaji musik populer. Jadi ternyata ada banyak sisi atau angle-angle yang bisa kalian kulik gitu loh. Ya, ada banyak angle atau sisi yang bisa kalian kulik kalau kalian ingin mengkaji satu kajian musik populer. Semuanya tuh eh, sejauh musik itu memang disebarkan secara masif, direkam, lalu ada pendengarnya, ya, ya itu termasuk kajian musik populer gitu. Mau itu musik religi, nasyid, qosidah, pop, dangdut, blues, ya, apapun itu, semuanya musik populer gitu. Itu ya. Silakan. Ada sebelum kita akhiri ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Atau ada yang mulai tertarik? Bapak Nurul mau nanya, Silakan, silakan. kan itu Pak yang tadi tentang nyari genre tadi itu sukanya apa? Mm-mm. Kalau misalnya Eklin, kan Eklin eh, emang dasarnya sukanya lagu rohani. Nah, sedangkan kalau lagu pop atau lagu genre jazz-jazz lain itu cuman sekedarnya aja, Pak. Kira-kira boleh nggak, Pak, kalau lagu rohani? Tapi Eklin ngambil latar belakangnya dari Melita yang sering Eklin dengar sekarang. Oke. eh Lagu Rehani itu sebetulnya bisa kita lihat dari dua sisi ya.
Kalau ragu rohani itu Iya. memang dia dipasarkan secara bebas, di apa ya? Ada tujuan komersil lah, bukan lagu rohani yang sifatnya untuk di gereja-gereja saja ya. Maka dia bisa gitu loh. Misalkan kayak si Melita itu dia bikin album nggak khusus untuk disebarkan gitu, lagu-lagu rohani itu. Iya, Pak, buat. Nah, mungkin itu masih bisa masuk tuh. Tapi coba dipilih satu lagu atau beberapa ini ya, edisi yang itu memang sangat populer gitu. Yang sangat populer bisa dibilang ini hampir di semua gereja dimainkan gitu ya, dinyanyikan gitu. Bisa juga itu nanti. Ya, silakan nanti Eklin eh, analisa ya, fenomena-fenomena apa dari mulai musikalnya ya, di musikalnya dulu gitu. Syukur-syukur kalau kamu mau menganalisis tentang chordnya lagunya, silakan kamu tulis di score gitu ya. Ini chordnya dari C ke A ke G gitu, ini melodinya itu akan lebih bagus lagi. Itu namanya menganalisis ya. Tapi kalau ingin menganalisis yang sifatnya non musikal ya kayak tadi, misalkan ada nggak eh, lagunya Melita ini ternyata memiliki posisi atau kedudukan tertentu di dalam musik peribadatan misalkan. Kalau ada kedudukan tertentu, nah seperti apa kedudukannya, posisinya. Nah, itu kan menarik untuk dibahas juga, ya kan? Terus apa yang membuat musiknya dia itu enak didengar, apa yang membuat musiknya dia itu sangat religius misalkan. Nah, itu juga kan pertanyaan-pertanyaan. Jadi, Eklin dan juga teman-teman silakan munculkan pertanyaan secara kritis ya. Jadi seperti kalian bertanya pada diri sendiri gitu. Ya, menanyakan tentang fenomena itu. Jadi supaya kalian tuh bisa secara kritis juga mencari jawabannya gitu. Ya, bisa dimulai dari pertanyaan kenapa dulu gitu. Misalkan, kenapa ya ini begini, kenapa ya begini gitu. Kalian tulis kenapa-kenapanya itu, terus bagaimananya ditulis gitu. Nanti mulai dicari jawabannya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu salah satu cara termudah untuk kita mulai mengkaji musik yang kita eh, sukai ya, atau dalam konteks musik populer kita ini gitu. Seperti itu ya, Eklin. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Sudah mulai tertarik belum dengan kajian musik populer nih? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi begitu ya. Nanti eh, sudut pandang dan cara pandang kalian terhadap musik populer itu diperluas lagi, diperlebar, dibantu dengan literatur-literatur yang sudah saya sampaikan dari sekarang maupun yang kemarin-kemarin ya. Terus cara mencarinya, tools-toolsnya kan sudah ada gitu ya. Tinggal bagaimana nih kalian ini ya, sisanya tinggal bagaimana kalian menggunakan itu sebagai sebuah metode untuk mencari informasi itu gitu ya. Karena di dalam pencarian itu pun juga sebetulnya membutuhkan ketelitian, kecermatan gitu ya. Makanya ketika saya memberikan tugas kepada Anda semua, itu saya sudah mempertimbangkan sebetulnya. Oh, nanti kamu akan ke sini, ke sini, ke sini. Sama seperti misalkan saya minta tolong ke Ayu, misalkan, yuk tolong beliin Pizza Hut di Antasari dong gitu. Misalkan gitu ya. Nah, tapi sebelum ke Antasari, saya minta diberikan roti O ya di dekat Chandra. Terus saya minta dibelikan nasi uduk toha ya. Kenapa saya minta tolong begitu? Karena ketika Ayu lewat Antasari menuju Antasari, kamu pasti lewatin itu kan? Ya nggak? Rute-rute itu gitu. Kamu pasti lewatin daerah Pasar Tengah, kamu pasti lewatin daerah Pasar Tugu dan sebagainya gitu. Makanya saya coba nitip dong ini gitu ya. Nah, sama seperti ketika saya memberikan tugas ke kalian, saya sudah bisa mengukur gitu. Oh, nanti kalian pasti akan menemukan ini, menemukan ini, menemukan ini gitu. Ya, gitu. Itu sudah pasti. Nah, makanya tugas yang saya berikan itu adalah bukan memang terlihat sederhana. Coba ini ada artikel, kalian kaji, kalian baca. Tapi ketika kalian dalam membaca itu kan ada proses rekognisi, mencari kan. Informasi itu dicari dulu, ya kan, dibaca dulu, bukan cuma sekedar mentranslate loh. Ya, awas hati-hati. Jangan main kucing-kucingan sama dosen ya. Saya tahu betul mana yang males, mana yang benar-benar ngerjain tugasnya, tahu nih ya. Tulisannya mana yang sekedar istilahnya menggugurkan kewajiban aja, yang penting ngerjain lah.
Yang penting Pak Rian nggak inilah gitu, nggak tahu, nah gitu ya. Hati-hati, nanti Anda tidak mendapatkan sesuatu yang maksimal kalau seperti itu ya. Jadi kalau saya minta Anda untuk membaca, mengkaji, berarti lebih dari sekedar membaca. Anda telusuri lebih jauh gitu ya. Gitu. Jelas sampai sini ya? Oke. Kalau gitu saya absen dulu. Alda ada ya. Ayu, Maria, Mawar nggak ada ya? Mei tidak ada. Miraklin ada. Novi. Nur ada nggak Nur Aida? Ada, Pak. Ada, Pak. Nur Aida ada ya? Mm-mm. Yohan tidak ada. Mawar ada nggak Pak, Mawar? Pak izin menjelaskan Pak, tadi Yohan katanya nggak masuk karena lagi latihan di kampus sama Pak Bian. Oh. Terus si siapa? Yohan aja itu. Tapi harusnya dia bilang itu. Ini etika kurang bagus ya. Pokoknya apapun tuh bilang dulu sama dosennya gitu. Kalau dititipkan begitu ya kurang kurang etis ya. Kan yang berkepentingan kan Anda sendiri kan? Ya nggak? Jadi ke depan kalau ada hal apa ya Anda harus harus lapor secara langsung gitu. Jangan dititipkan begitu. Jadi minimal dosennya tahu. Terus siapa lagi yang izin? Nggak ada ya? Kalau Mawar sama Mejiga nggak ada keterangan ya? Nggak ada keterangan ya? Oke, baik. Nggak ada, Pak. Oke, saya minta tolong eh screenshotin dong siapa yang ini yang bisa. Raka bisa nggak Kak? Coba Sarah mana Lupa Pak Sarah? cara screenshot di laptop. Walah, siapa yang bisa? Alda bisa nggak? Ini Sarah coba di on cam Kalau dulu. screenshot HP boleh nggak, Pak? On cam dulu bisa Screenshot nggak? HP boleh nggak Pak? Apa? Boleh. Screenshot HP. Ini Sarah bisa on cam dulu nggak nih? Jadi pakai HP aja ya, Pak? Ya, tapi kelihatan mukanya, jangan jidatnya aja ya. Hmm. Itu yang di belakang tuh mana tuh mukanya tuh? Iya, saya kadang-kadang suka aneh juga di ngezoom tapi sama keningnya doang, sama jidatnya doang. Nggak tahu di bawahnya lagi makan mie instan apa gimana kan nggak tahu gitu. Oke, yuk. 1, 2, 3. 1, 2. Lagi 1, 2. Oke, Sudah, Pak. sudah ya. Sudah, kalau sudah ini kita akhiri pertemuan kita ya. Nanti untuk yang menulis akademik besok malam ya, itu kelas besar ya, Iya, Pak. kelas besar. Nah, sebisa mungkin kalian udah standby lah supaya nggak lama-lama gitu ya. Oke, saya kira itu dulu. Jangan lupa ya, tadi tugasnya dikerjakan untuk pertemuan berikutnya ya. Seperti itu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Amin. Amin.